Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Pertama, pada malam yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama mensyukuri nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat dan rahmat yang banyak sekali yang telah Allah berikan bahkan kepada kita. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama sareng-sareng melafazkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa melihat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala bagaimana pergantian siang menjadi malam. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala bagaimana musim hujan bisa berganti kemarau dan sebaliknya. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini kita dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan di tempat yang insyaallah mubarak. Dulu saya pernah isi di sini dan pernah menyampaikan sebuah motivasi untuk kita supaya selalu semangat dalam ikut kajian begini. Karena dulu sebelum saatan di majlis ilmi khairun min alfi rakaat. Duduk kita di majlis ilmu seperti ini saatan saja bawah itu khairun min alfi rakaat, lebih mulia daripada 1000 rakaat. Saat kita dibahas sholat kita rakaat. Sehari itu sholat kita 17 rakaat sama sunnah-sunnah dan sebagainya kurang lebih berapa? 2 rakaat. Tapi kalau kita hadir di majlis ilmu menghadirkan hati lillahi ta'ala, insyaallah kita mendapatkan kebaikan dari 1000 rakaat. Amin Allahumma amin. Selain segala syarat jangan lupa kita doakan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi penutup para nabi, Nabi yang telah membawa kita umat manusia dari zaman kegelapan ke zaman peradaban, Nabi yang telah membawa kita manusia dari zaman jahiliyah ke zaman wahidiyah Islamiyah. Semoga dia yakin nanti kita senantiasa mendapatkan syafaatnya min Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kita akan sharing bersama, diskusi bersama terkait urip ikuan mampir mobil tadi. Jadi hidup itu tuh cuma mampir minum. Disampaikan oleh Mas Takmir di awal bagaimana kita mengatakan urip itu hanya mampir minum. Hidup manusia itu sami ngoten buah kambil. Kalau kita melihat buah kelapa, yang kita petik itu yang buah yang muda. Kalau orang mengatakan yang buah pak, dibuatkan. Nanti tidak ada perbedaan ini. Yang muda pak, dibuatkan. Soalnya santan pun tidak penting untuk memasak. Maka dari itu kelapa itu dipetik baik buah maupun muda. Bahkan dulu ini sakit jatuh gitu, dulu kerambil itu bisa jatuh. Maka dari itu sama dengan apa yang disampaikan Mas tadi, bahwasanya hidup ini kita kan sedang antri menuju pada kematian kita. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap kita yang bernyawa ini pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma antri saja. Ya kadang yang muda duluan, bisa yang tua duluan begitu. Kebetulan Al-Ustaz Subhan Fasil Allah yarham yang baru dicontohkan, beliau juga usianya belum terlalu tua, bisa duluan karena mungkin pikiran Allah kepada beliau sehingga diambil duluan. Ada juga yang masih belia, masih suatu kadang bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Tetapi pada malam yang berbahagia ini kita perlu mengingat kembali sajari ini itu manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa dikatakan oleh Mas tadi hidup itu orang yang mungkin perlu kita
kita pahami kembali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dasar itu mana? Tidaklah Allah itu menciptakan manusia kalian jin kecuali untuk menyembah Allah illa liya'budun. Jadi kita diciptakan di dunia ini simply pun itu bukan untuk perwakilan, bukan untuk pecincilan dan lain sebagainya, bukan. Tetapi hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menghentikan tentang Al-Baqarah ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu. Agar apa? Agar kalian bertakwa. Bukan agar kalian menjadi penguasa di bumi, bukan. Baik menjadi khalifatullah. Maka kita itu selain Abdullah hamba Allah juga khalifah. Maka dari itu, dari situ kita bisa melihat bahwasanya Allah menciptakan kita untuk menyembah Allah dan untuk bertakwa. Maka perlu kita kembali bertafakur, kembali bermuhasabah diri bahwasanya kita menjadi mahasiswa mas-masnya. Maka mahasiswa yang apa? Yang bertakwa kepada Allah. Menjadi seorang ayah yang bertakwa kepada Allah. Menjadi seorang anak yang bertakwa kepada Allah. Karena pintu suatu itu ada yang melalui seorang ayah yang baik, ada yang melalui jadi anak yang soleh, ada yang melalui jadi mahasiswa yang taat kepada gurunya dan lain sebagainya. Maka hidup dunia ini hanyalah mencari bekal saja. Banyak di antara kita ketika mudik lebaran itu mempersiapkan berbagai macam kebutuhan untuk mudik. Tidak sedikit di antara kita yang mempersiapkan kendaraan mudik kita. Mobilnya diservis dulu, banyak lampu diganti semuanya, lalu uang sahamnya dipersiapkan, pakaian dan lain sebagainya semua dipersiapkan itu untuk mudik kembali kampung. Perlu kita juga mengatakan bahwa kita juga akan mudik kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Sayyidina Umar ketika hasibu anfusakum qabla tuhasabu, itu Sayyidina Umar wazinu anfusakum qabla tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum dihisab. Timbanglah diri kalian sebelum ditimbang. Maka kita sebagai manusia akhir zaman apalagi yang Ibu, maka kita sering-seringlah menghisab diri kita. Sering-sering menimbang diri kita sebelum nanti ditimbang. Alam ini masih sedang masih lama tuh. Sedikit budidaya atau dimulai dari alam lahir kita dalam ibu sudah terlewati. Lalu kita sedang hidup di alam dunia. Lalu di alam kubur, masih ada barzah, masih ada alam akhir. Maka terkadang orang-orang yang dalam kubur yang sekarang sedang bersama malaikat Munkar dan Nakir di sana sedang menerima azab kubur dan sebagainya itu, mereka berdoa, ya Allah kita kiamat. Ada doanya begitu. Sementara kita yang hidup doanya apa? Ya Allah panjangkanlah umur saya, jangan dulu ya Allah, aku sudah bersih kata girawadan. Begitu. Maka kadang kalau kita ilustrasikan jumlah itu nonton tabrakan begitu. Ibaratnya kami kali itu tabrakan dulu. Yang berdoa supaya panjang umur, yang orang dalam itu juga berdoa supaya selesai. Karena masih panjang hidup kita. Kita tuh baru ini sebentar. Apalagi tadi Nabi Muhammad itu wadiqah amal umat di baina sitti wa wasab'in. Umur umat kajian Nabi Muhammad, umur umat itu cuma antara 60 dan 70. Mau gaya seperti apa? Kalau lebih ya itu banyak bonus. Kalau kurang berarti diskon itu aja ibaratnya. Itu begitu simpel saja. Ada sebuah kisah menarik ini terkait dengan masalah hidup. Kalau Nabi Adam dulu kan riwayat itu kurang lebih umurnya 1000 tahun. Nabi Adam. Dan Nabi Adam juga ada di Idris 3600 meskipun 600. No, sekian. Lalu tiba Nabi Sulaiman. Saya Nabi Sulaiman itu. Untuk tambah. Nabi Sulaiman itu sih. Apa yang berubah? Ingat dari Nabi Sulaiman itu, Nabi Sulaiman
Sulaiman itu Nabi Rawan, Nabi yang sangat berbicara bercakap-cakap dengan berbagai macam makhluk, bukan hanya hewan. Ini avatar itu sangat menjadikan 5 elemen tadi, tanah, api, dan ini kan Sulaiman Nabi sangat bercakap-cakap dengan jin, binatang, nah avatar itu sangat. Paling avatar itu sangat ngomong kali apa itu yang kucing gede ini, mau naik ngomong kali itu. Cuma kalau Nabi Sulaiman itu luar biasa dulu, seorang nabi, seorang raja yang diberikan mujizat oleh Allah bisa berbicara dengan hewan, dengan angin, dengan seorang dengan jin dan sebagainya. Suatu ketika Nabi Sulaiman itu didatangi oleh malaikat Israel, sinten malaikat Israel itu, malaikat pencabut nyawa. Kita itu sudah ditulis ibaratnya orang pensiun itu ya sudah ditulis jatai kawan, nggak bakal pensiun. Kadang ada orang yang sehat, ya suwehat yang minta maaf itu, bukan minta maaf lagi itu, suwehat, lari pagi, bisa aja tidak, sudah ditulis sama mereka gitu ya. Yesus itu juga begitu semua. Maka dari itu kematian adalah guru terbaik dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mengatakan urip itu mampir mobil, mas gunakan kematian sebagai indikator, sebagai frame, sebagai kayak berbalik dan sebagainya, sebagai ukuran kita hidup dalam Allah. Karena kematian adalah guru terbaik dalam kehidupan. Sekelas malaikat Nabi Sulaiman saja ditanya mati oleh malaikat Israel. Mana Nabi Sulaiman belum temui. Ya Nabiullah Sulaiman, nah, malaikat Israel. Nabi Allah Sulaiman ditanya oleh Nabi Sulaiman, kenapa malaikat Israel? Ada apa malaikat Israel? Dijawab oleh malaikat Israel, saya diatur Gusti Allah untuk menanyakan kapan engkau mau mati. Begitu tanya oleh malaikat Israel. Lalu ketika ditanya demikian, apa yang dijawab oleh Nabi Israel? Sik, ini terus tanya mati. Dijawab oleh Nabi Israel begitu. Saya tanyakan dulu ke asisten saya, untuk saya tanyakan kepada makhluk bumi ini, kapan saya mati. Siapa asistennya Nabi Sulaiman yang tahu dengan? Karena Nabi Sulaiman itu ganda tukang antar surat ya. Kalau sekarang kita kan punya HP, antar surat pakai WA, pakai Line, apa ya. Kalau dulu kan Nabi Sulaiman pakai burung jadi tugasipun antar surat. Burung antar surat baru terus bang dia langsung sampai ke burung Nabi Sulaiman. Dan ada manajernya, satu lagi namanya Jin Ibrit yang suruh angkat situasinya bisa diambil oleh Jin Ibrit. Dan ketika itu Jin Ibrit bertemu dengan Jin Aradi mungkin ya, kita nggak bisa administrasi yang buat yang jokes. Jadi pada waktu itu diibaratkan gitu loh. Lalu ditanya, ya Jin Ibrit, man siapa yang paling tua di dunia ini, makhluk paling tua siapa? Dijawab oleh Jin Ibrit, wah saya tahu kan Nabi, makhluk paling tua di bumi siapa? Siapa? Dijawab oleh Jin Ibrit, elang kalau nggak salah. Wah kenapa elang? Iya elang. Panggilkan elang untuk menghadap kepadaku. Itu kata Jin Ibrit. Kata Nabi Sulaiman, panggil elang terbang. Si Jin Ibrit panggil elang. Kamu dipanggil oleh Islam untuk menghadap kepada beliau. Oke siapa? Elang datang terbang. Karena Nabi Sulaiman kembali bisa ngobrol sama yang nggak tahu bahasanya gimana, bisa elang kan jauh keok gimana, ngobrol lah elang sama Nabi Sulaiman. Ya elang, saya dengar kata Jin Ibrit kamu itu makhluk paling tua di bumi ini, kata Jin Ibrit. Dibantah ulang, oh bukan saya kata Nabi. Lalu siapa? Lalu dijawab oleh elang, saya ada satu makhluk yang paling tua di bumi. Siapa? Jawab. Kecuali elang itu beda apa ya? Itu nggak tahu saya juga. Soal riwayatnya begitu dalam sirahnya ini.
200 tahun telah saya mengalami paceklik masa-masa nonton aman lagi elang itu bertudang, hewan-hewan pada mati sehingga paceklik gak ada makanan. Akhirnya saya terbang membara, terbang menyusuri Pampung. Lalu saya menemukan sebuah masjid dan Nabi, masjid dia. Lalu saya mencolok itu apa? Hinggap, bertengger di atas masjid tersebut. Ketika saya bertengger di masjid tersebut, saya melihat ada 3 shop di masjid tersebut. Wahai Nabi Sulaiman, ada 3 shop orang soleh. Shop yang pertama orang berjenggot putih, shop kedua orang berjenggot hitam, shop ketiga pemuda-pemuda. Kata si berjenggot. Lalu apa yang terjadi? Kata Nabi Sulaiman, ketika mereka melihatku kelaparan, mereka berlomba-lomba mendatangiku untuk memberikanku seekor domba. Itu tahun berapa? 600 tahun usia si Rajawan. Lalu ketika saya diberikan domba, saya sudah makan, saya kembali ke sarang. Lalu ketika usia 700 tahun dari Nabi, saya mengalami paceklik untuk kesehatan dia. Kok paceklik lagi? Iya lagi Nabi. Apa yang telah lakukan? Saya terbang kembali cari makanan. Ternyata saya nemu lagi masjid itu. Ada orang sholat tadi, tapi jamaknya beda dari Nabi. Beda di mana? Shop yang pertama orang berjenggot hitam, shop kedua orang berjenggot putih, shop terakhir pemuda-pemuda. Lalu bagaimana? Ketika mereka melihat kelaparan mereka, berlomba-lomba mendatangiku untuk memberikan seekor ayam. Itu tahun 700 usia si Rajawan. Lalu pada tahun 800 tahun saya paceklik lagi di Nabi, paceklik terus hilang. Woi Rajawan itu kata Nabi Sulaiman. Lalu dijawab oleh Rajawan. Dan ketika paceklik itu yang ber-800 tahun, saya terbang kembali kepada masa Nabi. Ternyata ada perbedaan kembali. Yang pertama adalah orang pemuda, yang kedua orang berjenggot hitam, yang ketiga orang berjenggot putih. Lalu ketika itu mereka itu dia langsung gimana mereka responnya? Ketika mereka melihatku kelaparan, mereka berlomba-lomba mendekatiku dan memberikanku sebuah busur panah. Tidak nih, 600 tahun mereka domba, 700 tahun ayam, lalu ke 800 tahun memberikanku sebuah panah. Mereka malah berlomba-lomba untuk kemana bukan Nabi jadi. Apa sih Rajawan? Lalu apa hikmah dari ceritamu wahai Rajawan? Dijawab oleh Rajawan, engkau seorang Nabi ya Nabi Sulaiman, engkau lebih tahu hikmah dari apa yang telah Anda alami. Lalu kata Nabi Sulaiman, oh saya tahu wahai Rajawan, ternyata orang semakin kesini semakin tidak baik. Ini betul. Orang dulu sama orang sekarang kejahatan ini menolong saat ini apa ya? Di saat itu lari SD itu bermertos yang jangan beri bermertos. Jangan beri bapak-bapak mungkin berarti melihat pelacu itu udah takut gitu. Karena sekarang SD itu pacaran misalnya seperti itu dan seperti itu. Semakin itu semakin tereduksi bukan berkurang amalnya. Akhirnya ketika itu Nabi Sulaiman memberikan istighfar atau kesimpulan. Ternyata semakin kesini orang tidak semakin baik. Akhirnya dipanggillah malaikat Israel. Ya malaikat Israel, saya sudah menemukan jawaban kapan saya mau mati. Kapan Nabi Sulaiman? Kapan saja mau saya Gusti Allah. Dan sebelum meninggal lalu malaikat Nabi Sulaiman mengumpulkan bala tentara itu untuk membangun sebuah istana. Lalu jin-jin pada kerja begitu. Lalu beliau duduk di atas kursi dan bersandar tongkat diambillah oleh Allah. Bahkan jin tidak tahu beliau itu sudah meninggal sampai tongkatnya dimakan oleh rakyat. Nah maka dari itu salah satu kehidupan itu semakin kesini itu semakin semeraut pada itu. Maka Nabi ini pun nanti dikon. Nabi itu sudah pernah dulu memberikan pesan kepada kita. Ya ashabi dengan wahai sahabatku, nanti di akhir zaman itu akan ada umatku yang ketika mereka menjalankan sunnahku akan diberikan oleh Allah Taala 200 orang manusia. Dijawab oleh sahabat. Loh kok begitu kan Nabi? Kita kan sahabat, maksudnya kita dapat dong. Kita dapat dong kalau bahasa kita. Harusnya kita dapat. Oh nggak bisa begitu kata Nabi. Nah engkau itu hidup di sana, engkau bisa melihatku, engkau bertemu denganku, engkau mendengarkan nasihatku. Tetapi orang yang ada umatku di akhir zaman mereka tidak melihatku. Mereka
denganku. Maka ketika mereka bisa taat kepada apa yang telah aku lakukan, bisa menjalankan sunnah-sunnahku, maka mereka berhak mendapatkan ganjaran sebagaimana 200 orang mati sehari. Tetapi dalam menjalankan aktivitas dalam hidup ini itu perlu yang namanya ikhlas. Miftahul hayat itu ikhlas, miftahul jannah itu ikhlas. Maka kalau berangkat dari tadi yang saya sampaikan di awal-awal, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah Allah, kecuali bertakwa. Kalau tidak ikhlas sama saja. Maka harus ikhlas. Jangan sampai kita ke masjid shopping ngarep dewek dan jalan misalnya, bisa pun. Oh, pakai hijau rajin udah sholat jalan semata bani. Oh, pakai hijau sholat rajin. Ya biasalah standar kalau saya gitu. Misalnya di Tuhan itu tidak tuh begitu, tapi harus ikhlas. Maka dalam ada 7 golongan yang salah satunya itu akan mendapatkan naungan Allah di mana tidak ada naungan. Nanti kan salah satunya ada seseorang rajulun ketika memberikan sesuatu dengan tangan kanan, tangan kirinya nggak tahu. Maka kalau kita melihat melakukan sesuatu, kalau bisa nggak usah ada yang tahu. Beramal juga gimana, tahajud itu bagaimana, nggak usah ada yang tahu. Hanya kita sama Allah saja, karena ini muamalahnya mau. Maka dalam hidupku juga ada muamalah manas. Jangan cuma kita tuh doa terus ya salah. Kanjeng Nabi itu pernah menemukan seorang sahabat siang-siang berdoa. Ya Allah, doa. Datang dari Nabi. Kamu lagi doa sini, kamu punya anak punya istri enggak? Punya dari Nabi. Pergi kerja. Itu kata-kata Nabi. Maka takwa di sini ketika kita hidup di dunia ini seperti ini, maksimalkan untuk semua. Mahasiswa kuliah yang baik, bekerja yang baik, bukan hanya di masjid saja. Lalu istri kita tidak dikasih nggak salah juga, tidak benar. Maka kalau bisa ikhlas itu contohnya itu Imam Nawawi. Imam Nawawi kan terkaling, maka Imam Nawawi yang pengarang kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin luar biasa banget. Kitab Riyadhus Shalihin itu masuk dalam nominasi kitab yang paling banyak dikaji di seluruh dunia. Dan Imam Nawawi lakukan dari nikah pun muat. Ketika beliau menikah apa katanya? Saya takut dengan nikah, maka itu kitab saya tidak kata. Takutnya kalau nikah dan punya anak lalu nanti saya nggak berhenti nulis buku. Tapi kalau orang sekarang kayaknya nggak mungkin nulis buku terus sampai nanti nikah itu nggak ada sekarang. Sekarang bikin makalah itu bukan yang sekarang. Padahal semuanya ada. Dulu kan nggak ada tulis tangan itu, dan nggak ada referensi, nggak ada copy paste dan lain sebagainya masih barang dulu. Tapi luar biasa Imam Nawawi itu. Saking ikhlasnya beliau dalam membuat buku, membuat kitab itu, maka contohnya kitab Riyadhus Shalihin bisa menjadi satu kitab yang paling banyak dikaji di seluruh dunia. Kalau Imam Nawawi satunya lagi, Imam Nawawi Al-Badani, Buyute Bahyai Ma'ruf Amin. Kitabnya apa? Saya tadi bawa kitabnya, saya lupa ketinggalan di rumah. Selanjutnya kitab Nasuhul Ibad. Itu dalamnya itu ada seperti ini, satu nasihatnya. Anak Bakrin radhiyallahu anhu mengatakan man dakhalal qabra bila amalin kata al-bakhr bil sabil. Indah sekali dalam kitab karya Nawawi Al-Badani itu Nasuhul Ibad. Supaya kita ingat mati itu. Kitabnya memang zuhud betul itu. Supaya kita ingat mati itu. Man dakhalal qabra bila amalin kata al-bakhr bil sabil. Artinya apa? Barang siapa yang masuk ke dalam kubur tanpa amal, bagaikan masuk ke dalam lautan tanpa kapal. Rohingya itu kan pengusorotnya itu luar biasa, berenang 200 meter. Dan kalau lautan samudra berapa luasnya, dan kita masuk ke samudra itu tanpa kapal, itu sama dengan kita masuk ke dalam kuburan tanpa amal. Maka ada lakukan bila waktu berhenti terulang sehati hanyalah amal. Betul itu, tidak amal. Maka dari itu kita di sini hanya berbekal, membekali diri kita untuk senantiasa hanya menanam investasi amal untuk kita panen akhirnya. Maka dalam hidup ini kita perlu menanamkan ilmu ikhlas.
sahabat Sa'ad itu saking ikhlasnya itu, beliau itu ketika itu mendapatkan musibah yang amat besar, binatang ternaknya itu dimangsa oleh serigala. Lalu binatang ternak dimakan serigala, istrinya pada protes, istri keluarganya protes, ya saat binatang ternak itu dimakan oleh serigala, bagaimana? Apa kata Sa'ad? Enggak apa-apa, ikhlaskan saja untuk Allah SWT. Itu kata Sa'ad. Lalu selanjutnya keledainya satu-satunya mati. Apa kata Sa'ad? Enggak apa-apa, udah ikhlas saja. Sudah itu kehendak Allah. Lalu terakhir dia punya hewan buruan, anjingnya saat yang berburu itu berjaga tenaga mati juga. Istrinya protes, oh ya Mas Sa'ad ini apa? Hewanmu tidak mati lagi, gimana? Udah nggak apa-apa ya, saudara. Semua keluarga jengkel sama Sa'ad. Orang singkat cerita datang rombongan Arab Lampung. Di Arab sana itu ada namanya semacam orf gitu ya. Kalau rumah itu nggak ada hewan ternaknya, nggak ada kukunya, sama nggak ada keledainya, dulu itu dikatakan rumah kosong. Lalu semua kampung di sana itu dirampok semua, kecuali Sa'ad. Karena apa tadi? Ikhlas lillahi ta'ala dengan musibah yang Allah dapatkan kepada kita. Maka Bapak Ibu perlu kita ketahui bahwasanya kita pasti diuji oleh Allah dalam hidup yang sebentar ini. Bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa nafsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum, sebenarnya kami pasti takdirnya itu nabluwannakum. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi, maka kalian pasti akan menguji kalian wahai manusia. Bisyai'in minal khawfi, dengan ketakutan, wal ju' kelaparan, wal anfusi kematian kadang-kadang ditinggal oleh saudara kita, orang pencinta kita, wal thamarat, dan kekurangan buah-buahan dan sebagainya. Wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Idza asabathum musibah, ketika mereka mendapat musibah, qalu, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yaitulah, maka kalau kita mendapatkan musibah juga termaktub dalam Quran dalam hidup kita ini. Pokok umur pokok ini mas, wadah pokok apa itu ada. Itulah ujian kita. Maka kalau kata Allah mengatakan itu, hidup yang kita jalani ini akan selaras dengan apa yang kita dapatkan di sana. Semakin banyak cobaan untuk kita, berarti semakin banyak juga pahala yang kita dapatkan. Karena itu adil loh Pak, Bapak Ibu semuanya. Untungnya di akhirat nanti yang ditimbang itu kan bukan kayak kita atau ini, tapi adalah amal ibadah kita. Gitu. Maka dari itu kalau kita sekarang ini berlomba-lomba mencari duniawi, kadang tidak ada habis. Karena umul hayat tentunya adalah matalul ghurur, pertama hanya nikmatan yang menipu itu. Lalu juga dunia itu lain berbualan gur, permainan dan juga sekedar gur, itu dunia begitu. Maka dari itu kalau kita mencari dunia saja kadang sudah capek begitu. Maka sebetulnya yang mengatur dunia kita ya tadi awal ikhlas, hati kita kona'ah. Punya motor satu, rumah satu, ya alhamdulillah. Maka kalau kita itu pengen hidupnya tenang, kalau melihat materi itu, melihat yang di bawah kita. Ketika kita jalan kaki nggak punya motor, kok motor kredit diambil sama leasing misalnya, kantor atau apa, kita jalan kaki misalnya. Ya alhamdulillah, coba lihat saudara kita yang kakinya alhamdulillah yang bekasi atau kena atau apa, kita juga bersyukur di sini. Misalnya kita punya mobil, alhamdulillah mobilnya bapak terus, misalnya mobil tahun 1987 misalnya, bapak terus, ya alhamdulillah masih bisa tidak menghujan kepanasan. Banyak orang pakai motor untuk bocor, untuk udanan misalnya. Banyak, itu bersyukur. Tapi kalau kita melihat ilmu, melihat amal, melihat orang yang di atas kita, bermopi, terbentuk cara ini, baca buku, baca Quran, mengkaji dan sebagainya. Maka dalam ilmu usul fikih itu ada namanya al-ijar bil ibadah makhluk betul. Kalau kita dulu orang itu dalam ibadah itu tidak boleh coba. Karena apa? Namanya dalilnya itu apa? Astagfirun khairan. Kalau ada kebaikan. Misalnya pun shock tinggi, sholat Bapak Ibu. Kadang ini fenomena yang kadang salah kaprah oleh itu. Ada
ada orang sholat terus kita bukan itu harusnya kalau dalam sholat. Tapi kalau dalam sholat, dalam wudhu itu kita harus membawa keperindutan. Jadi kadang salah orang-orang itu. Pak saya tahu maju paling lucu paling cocok supaya dapat kasih jumatan ya kan begitu. Ada kalau saya buat khotbah itu saya nggak pernah kasih jumatan, tapi kalau pas jadi pemerintah itu dapat gitu. Nah itu salahnya orang-orang kita begitu kadang. Ada butuh misalnya pun ada teman kita atau dulu harusnya kalau dalam wudhu dalam ibadah kita harus lomba-lomba fastabiqul khairat supaya kita menjadi orang-orang yang sabiqun bil khairat. Karena golongan-golongan manusia itu ada 3 Bapak Ibu. Ada orang-orang yang zalim li nafsihi, itu orang muslim. Ketika Allah menurunkan Al-Quran maka manusia itu akan terbagi menjadi 3. Ada zalim li nafsihi kerjaan maksiat terus. Dari Islam. Ya Pak, dia itu sampai kuat antai maksiat terus dong. Lalu kedua ada golongan orang-orang muqtasid, orang-orang yang ahyanan fi jihadil yamin, ahyan fi jihadil syamilah. Kadang dia itu di kanan, kadang di kiri itu. Muqtasid tengah-tengah. Dan bahasa yang ala-ala saat ini apa tadi STMJ. Khusus STMJ masuk terus maksa jalan, bukan begitu. Itu orang-orang muqtasid. Islam sholat tapi juga ada maksiat itu muqtasid. Maka yang terakhir yang paling bagus sabiqun bil khairat, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan termasuk tadi ya sindir tadi. Kalau kita jamaah itu ya jangan ngomong-ngomong sama teman-teman kita. Ngomong kita paling belakang ya. Kita paling depan. Misalnya shop ini depannya ada 100.000 pasti antri tuh. Masanya nggak kelihatan gitu. Jumatan saja paling macam selalu untung. Tapi jumatan ke trotoar yang akan lupa. Cek nomor-nomor gimana? Kalau raja di belakang situ, kalau yang paling belakang, kita begitu dapatnya apa? Apalagi kalau nanti khutbah ibu, konten lari-lari mahasiswa itu dubi pas komat datang, lalu pas dikir itu langsung pepet, langsung ambil nasi, wah luar biasa itu. Fenomena sekarang itu. Maka begitu kalau ibadah itu kita tadi ya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya karena ya macam-macam lagi bukan itu gitu. Dari itu tadi ya perlu kita pulih kembali bahwa saya hidup ini ya sebenarnya menurutku hidup ini kayak buah kelapa gitu ya. Kadang kita bisa jadi tegar, kadang bisa jadi santan buah itu diunduh gitu. Maka dari itu yang selanjutnya mungkin bentar lagi dari saya bilang Isa yang terakhir ini perlu kita ada satu doa Rasulullah SAW selama hidup kita selesai. Itu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah aku berdoa kepadamu ya Allah dari al-hammu wal hazan. Al-hammu itu pengen yang terlalu ambisius. Gaji dengan kita korupsi rumah 3T itu banyak luar biasa. Itu al-hammu namanya. Ambisius terlalu ambisius al-hammu. Wal hazan sedih terus. Enggak boleh juga karena itu rawan akan galon. Kalau galon itu kan luar biasa itu akan males sholat jadinya, males apa gitu kan. Itu Allahumma inna wa'inna wal hasan wa bika al-azzi wal kasal. Dan saya berdoa begini kepada Allah dari al-azzi wal kasal. Al-azzi itulah kasal, males. Itu juga penyakit itu. Rasulullah 2 itu. Selanjutnya al-jubnu wal bukhl. Rasulullah juga berdoa, ya Allah saya berlindung kepadamu dari namanya al-jubnu, kecut. Mengecut, maka kalau orang perang itu mundur kan dosa besar itu. Maka kalau ada apa Islam di apa kita berani maju. Pertama apa dia dulu. Kalau nggak putusan ini nggak bisa pakai aja. Terus saya nggak mau mas, nggak enakan orangnya. Bisa ada saudara kita wudhu kok ukur tangan itu misalnya. Kalau nggak wudhu kok wudhu orang apa? Dari ini nggak bisa. Usah nggak enakan orangnya apa? Itu selama namanya kita begitu. Walaupun terbakhil, karena itu juga penyakit. Kita berlindung juga kalau hidup ini hidup cuma sebentar ini kalau kita bakhil itu. Kalau mayat-mayat ini jenazah dihidupkan kembali, apa yang pertama dikejar? Sedekah. Karena sedekah itu kan mengalir. Tidak baca itu ada mengkotohan mu'amul bila mintarat kecuali 3. Sedekah jariyatin, ilmu yuntafabih, waladun soliyatullah. 3 hal yang akan mengalir. Sedekah jariyah, anak soleh sama ilmu bermanfaat. Maka mayat itu jenazah kalau bangkit lagi dikai waktu sejam. Apa yang punya itu disobat? Misalnya Bang Karto hilang. Bang Karto
sampai sejam boleh itu dibagi langsung ke rumah potongan berwujud kan prestasi. Lalu terakhir Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Berlindung kepada Allah dari terlilitnya hutang. Ucapkan ini dari Quran utama Mas Dio dan kalian nggak bisa jawab dia. Dua ada maka jangan kita berdoa juga supaya terhindar dari lilitan hutang. Qahrir rijal penindasan. Semoga Indonesia selalu sejahtera, aman, tidak ada penjajahan. Karena Rasulullah juga berdoa supaya tidak ada qahrir rijal, supaya tidak ada penindasan atas laki-laki atau penjajahan. Karena kalau penjajahan itu kayak Libya, negara-negara Islam sana, apalagi daerah Syria itu luar biasa itu. Semuanya kacau, sholatnya aneh. Belum betul. Mau sholat kadang bom datang dan seperti itu. Maka kita berdoa dari penjajahan atau penindasan. Maka mungkin cukup ya di keburu sisa itu. Assalamualaikum, mungkin saya mohon maaf kepada semuanya kalau ada kehilafan dan lain sebagainya dari perkataan sengaja maupun tidak sengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan, mohon informasi semua dengan hal tersebut. Allah
tua atau muda, semua pasti akan mati. Seperti itu. Maka penting bagi kita untuk memperbanyak amal, berlomba-lomba di dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam ibadah. Satu yang perlu kita ingat ada nasihat yang sangat bagus dari Syekh Nawawi tadi. Orang yang masuk ke dalam kuburnya tanpa amal seperti orang yang pergi ke laut tanpa kapal. Maka penting bagi kita untuk menyiapkan amal yang akan menemani kita di dalam kubur seterusnya. Demikian apa yang disampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf atas pertanyaan yang kami ucapkan jazakumullahu khairan. Terima kasih atas perhatiannya. InsyaAllah kami juga mengundang para seluruh jemaah untuk sama-sama dapat selalu menghadiri kajian rutin di Masjid Al-Hikmah setiap hari Selasa ba'da maghrib dan juga setiap hari Ahad ba'da sholat subuh. Dan untuk kajian khusus akhwat, khusus ibu-ibu dan perempuan, InsyaAllah setiap hari Ahad juga setelah